tadi Ustaz ruqyah, apakah seperti bekam yang katanya salah satu metode pengobatan Islam gitu kan? Apakah ruqyah itu termasuk metode pengobatan atau bagaimana? Yang kedua, katanya kalau di ruqyah itu di waktu hisab itu katanya harus dihisab gitu kan, sedangkan kalau kita nggak pernah ruqyah itu bisa langsung masuk surga. Nah seperti itu yang kita ada yang bilang seperti itu gitu. Nah itu bagaimana pandangan itu Ustaz? Pertama begini, apakah ruqyah itu termasuk metode pengobatan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu iya. Bedanya dengan bekam, kalau bekam itu metode pengobatan, tapi arahnya lebih kepada penyakit fisik, jasmani. Itu bekam. Kalau ruqyah, sama pengobatan juga, tapi lebih kepada penyakit ruhani. Artinya yang tidak, apa bahasa kitanya, non medis. Bahasa kitanya non medis. Itu rata-rata menggunakan metode ruqyah. Dan bukan hanya soal yang terkena sihir, bukan hanya kesurupan dan seterusnya ya. Bahkan terkadang kita merasakan hati kita itu pengen sekali sholat, tapi kok badan ini malas rasanya. Sujud ruqyah. Nah, itu pertama. Jadi termasuk metode pengobatan tapi tidak fokus kepada penyakit jasmani. Apakah orang yang diruqyah itu juga nanti akan dihisab? Yang dimaksud itu hadis. Kalau saya tidak keliru itu hadis. Orang yang diruqyah akan mendapatkan hisab yang lebih berat daripada orang yang tidak diruqyah. Konteks hadis ini adalah, ini nanti koreksi khawatir saya salah, tapi karena saya kalau tidak salah saya pernah membaca itu. Konteksnya adalah ketika dia minta diruqyah tanpa ada hajat yang ingin dipenuhinya. Dia sakit tidak, dia terhalang untuk melakukan kebaikan tidak, dia diganggu jin tidak, dia terkena sihir tidak, dia kena penyakit ain juga tidak, atau penyakit-penyakit lainnya di dalam agama Islam juga tidak. Kenapa minta diruqyah? Iseng-iseng aja, mumpung ada ruqyah masal. Kali aja muntah-muntah, ternyata yang ada cuma bengong aja. Kenapa? Dia setannya ternyata. Baik itu kita meminta diruqyah kepada orang lain yang ahli, atau kita meruqyah diri kita sendiri, bisa. Dua-duanya bisa. Tapi saya pernah datang ke seorang dokter yang beliau itu sakit terus berobat ke dokter lain. Ini agak aneh menurut saya. Beliau dokter kan bisa ngobatin dirinya sendiri kan. Kenapa kok datang ke dokter lain? Kan beliau lebih paham. Terus saya tanya, "Dok, kenapa berobat ke dokter lain? Anda kan dokter. Bisa dong analisa penyakitnya sendiri. Kenapa mesti ke dokter lain?" Beliau menjawab begini. Kalau mata orang lain kelilipan, kita bisa bantu tiupkan. Tapi kalau mata kita sendiri yang kelilipan, kita nggak bisa tiup mata kita. Nggak bisa. Harus dengan perantara orang lain. Nah itu sebenarnya isyarat. Kadang-kadang dalam sakit yang kita derita, butuh bantuan orang lain untuk menyembuhkan. Meskipun bisa. Ada ayat-ayat ruqyah. Nah salah satunya yang tidak terlepas dari ruqyah itu dua surat itu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itulah mengapa sedikit-sedikit mudah-mudahan jamaah tidak pernah lupa sebelum tidur membaca 3 surat masing-masing 3 kali yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama qul huwallahu ahad, kedua qul a'udzu birabbil falaq, yang ketiga qul a'udzu birabbin nas. Jadi baca masing-masing 3 kali, setelah dibaca ditiupkan ke telapak tangan dan diusapkan dari kepala ke kaki sampai kaki. Itu dicontohkan oleh Nabi SAW, dan sejak saat itu Nabi tidak pernah terkena sihir ataupun gangguan hal-hal yang lain. Nah itu sebagai salah satu ayat ruqyah sebenarnya. Ya tapi kadang-kadang itu meruqyah diri sendiri tidak cukup ampuh sehingga kita minta tolong kepada yang ahli.
Tapi sekali lagi mesti ada hajatnya supaya hisabnya tidak berat. Allahu a'lam.